Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai. Di awal memperlihatkan Sarada yang dengan tampilan barunya sedang berada di kantor Hokage. Lalu tulisan tag manga di bawah mengatakan bahwa Sarada dengan wajah tidak puas di depan ruang Hokage Konoha yang memiliki perubahan besar di masa lalu. Lalu adegan selanjutnya memperlihatkan Sarada yang telah menjelaskan situasi di Konoha saat ini, namun mendapati penolakan. Dan wow, di sini ternyata Shikamaru sudah resmi menjadi Hokage ke-8. Dan rupanya nih, kemungkinan besar Konohamaru yang berada di sisi Shikamaru juga telah diangkat menjadi asistennya. Menarik. Dan kalau dilihat dari kata-kata Shikamaru yang mengatakan bahwa kami telah melakukan pendekatan berkali-kali, tapi mereka malah melampaui batas. Ditambah mereka juga membunuh Hokage menjadi pemberontak dengan mencoba pembunuhan pada Kawaki. Nah, dari kata-kata ini, sepertinya Shikamaru telah berulang kali mencoba untuk melakukan negosiasi damai dengan Sasuke dan Boruto. Tapi hasilnya Sasuke dan Boruto menolak. Agak aneh. Lalu Sarada mempertegas kalau tidak mungkin bagi Boruto untuk membunuh Hokage. Setidaknya kita harus memberikan kesempatan padanya untuk berbicara. Tapi Konohamaru berpikiran lain. Menurutnya, untuk apa lari kalau memang nggak ada yang disembunyikan? Ditambah kami juga memiliki bukti dari penglihatan Eida. Dan Sarada membantah. Siapapun juga akan lari jika dihadapkan akan kematian. Bawa kembali sekarang dan dengarkan dia. Lalu Shikamaru menjawab, dengarkan Sarada, keputusan yang aku lakukan berdasarkan opini publik warga Konoha. Dan walaupun aku menjelaskan situasinya, para warga tidak akan paham. Dan banyak yang akan marah dikarenakan tindakan pengkhianatannya. Lalu Sarada yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam. Dilanjut Shikamaru, percakapan sudah berakhir, kembalilah pada misimu. Dikarenakan opininya tidak diterima, Sarada jadi ngamuk. Dan Konohamaru yang gak terima mulai melontarkan beberapa kata, yang intinya sikap Sarada sudah keterlaluan. Tapi langsung dihentikan Shikamaru. Lalu Shikamaru mulai menyinggung masalah perkembangan Sarada, yang dengan sifat barbarnya itu akan menghalanginya untuk menjadi Hokage. Malahan dia akan menjadi genin selamanya. Dan Sarada yang mendengar mulai berkata, Apa itu? Apa itu karena ayahku juga yang berkhianat bersama Boruto? Tapi Shikamaru menjawab kalau perkataannya itu nggak ada hubungannya dengan Sasuke, melainkan perkembangannya untuk menjadi ninja Konohagakure. Lalu tiba-tiba aja nih Sarada malah mengatakan, di masa lalu, ayahku meninggalkan desa dan melakukan kejahatan besar. Dan ada satu orang yang walaupun genin, tapi telah menjadi Hokage. Panutanku adalah Hokage ke-7, bukan kau. Dan adegan beralih ke Shikawaki yang mengunjungi Naruto di dimensi Daikokuten. Lalu adegan beralih lagi ke Sarada yang kali ini bersama Sumire. Sarada curhat kalau dirinya menjadi kasar walaupun tahu Shikamaru bukan orang jahat. Untuk menenangkan, Sumire menjawab, sebagian besar orang telah berubah karena efek maha kuasa. Dan dari sudut pandang orang lain, malah kitalah yang terlihat berubah. Bagi semua orang, Uzumaki Kawaki adalah sosok sebenarnya dari putra Hokage. Lalu Sarada menambahkan, sebaliknya, Boruto adalah orang asing yang memberontak. Seorang pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Pada awalnya, semua orang mulai bertanya-tanya, mengapa putra Hokage punya tubuh modifan anggota Kara? Itu aneh, karena dia telah lahir di desa ini. Dan Shikamaru juga bertanya, apa yang terjadi dengan Momoshiki? Namun, semua asumsi tersebut dihancurkan oleh efek maha kuasa. Dan hasilnya tidak ada lagi yang peduli. Lantas, bagaimanakah kita bisa melawan kehendak maha kuasa ini? Lalu adegan beralih ke kediaman Eida dengan Daemon. Dan di sini, Eida mulai menemukan kebenaran di balik jurus maha kuasanya. Eida menjelaskan kalau jurusnya merupakan Shinjutsu yang berasal dari Otsutsuki. Merupakan kemampuan pengabul keinginan.
Dan keinginan ini terjadi disebabkan oleh Kawaki. Kemampuan ini membuat orang menimpa ingatan lama dengan yang baru. Akibatnya menyebabkan pertukaran antara Kawaki dan Boruto. Lalu Sarada bertanya, apa tidak ada cara untuk mengatasinya? Dan Eida menjawab, entahlah, untuk saat ini bahkan jika kita berbicara tentang Maha Kuasa, orang tidak akan memahaminya. Dan Sarada bertanya, kenapa? Itu adalah sesuatu yang dapat dimengerti jika kita menjelaskan secara rinci. Lalu Eida mempertegas, coba pikirkan lagi. Kau adalah orang yang akan dituduh bahwa ingatanmu yang salah. Siapa yang akan mendengarkanmu dengan serius? Terus terang saja, lebih baik kau menyerah dan mengembalikan keadaan seperti semula. Memiliki sesuatu yang baru di ingatanmu lebih terkesan nyata, walau ada resikonya. Dan saat Sumire mengatakan tapi, Eida mulai sadar akan sesuatu. Eida berkata, ini misterius. Kenapa kalian berdua tetap aman, walau bukan seorang Otsutsuki? Eida menjelaskan, baik kemahakuasaan dan daya pikat memang tidak akan berpengaruh dengan Otsutsuki. Dan untuk Daemon, dia pengecualian, dikarenakan dia saudaraku. Tapi kalian entah bagaimana bisa memiliki kenangan masa lalu. Tidak, mungkin memang sedari awal kalian benar-benar tidak terpikat daya tarikku. Dalam kepanikan, Sumire tiba-tiba ingat perkataan Shikamaru untuk lebih waspada terhadap Daemon. Sumire mengingat perkataan Shikamaru untuk lebih waspada agar tidak dicurigai. Kalau enggak, nyawa adalah taruhannya. Dikarenakan takut, Sumire mulai memulihkan keadaan kembali dengan berkata, tidak mungkin ada yang bisa terhindar dari daya pikat Eida. Dikarenakan nggak mau mempermasalahkannya lebih lanjut, Eida hanya mengiyakan saja. Lalu adegan beralih ke si Kawaki yang tengah memandangi sekitar. Dengan Mitsuki yang di belakang, Kawaki berkata, jangan mengeluarkan aura membunuhmu seperti itu Mitsuki, membuat sulit untuk bernapas. Dan Mitsuki berkata, bahkan sekarang Boruto masih berusaha membunuhmu. Dia juga memiliki kemampuan Otsutsuki sama sepertimu. Tidak aneh jika dia mempunyai kemampuan untuk menghapus cakra. Lalu Kawaki menjawab, jika dia datang ke desa, aku akan mampu membaca kehadirannya. Bahkan jika dia mampu lolos dari tim sensorik, dia tidak akan mampu menipu mataku. Kau mengerti kan? Dan Mitsuki membalas kalau dia hanya ingin melindungi Kawaki. Tapi tak disangka, Kawaki malah berkata, itu terserahmu. Namun berkeliaran dan mengikutiku seperti binatang melata sangat merepotkanku. Di saat Mitsuki keanehan dengan perkataan Kawaki, Kawaki mendapatkan kabar bahwa ada tanda-tanda dari cakar kode. Setelah mendapatkan info titik koordinat dari tanda cakar kode itu berada, Kawaki langsung pergi. Dan adegan beralih ke Himawari yang sedang latih tanding dengan Chocho. Lalu disambut dengan Shikadai dan Inojin. Dan saat selesai latih tanding, Inojin bertanya, Himawari, apa alasanmu tiba-tiba ingin menjadi kuat? Dan Himawari menjawab, daripada ingin menjadi kuat, kau tahu, jika aku mengatakan ini, semua orang di Konoha akan memarahiku. Aku ingin membantu Boruto, kau tahu? Dan Shikadai merespon, apa? Disambung dengan Inojin, tunggu, apa yang kau bicarakan Himawari? Dilanjut oleh Koko, berhenti bercanda. Lalu Himawari menjawab, maaf, hal ini pasti mengejutkanmu. Tapi, bagaimana aku bisa mengatakannya? Bayangan di kepalaku berbeda. Dan Shikadai mempertegas, dia adalah orang yang membunuh ayahmu, kau tahu? Lalu Himawari menjawab, kupikir itu salah. Mungkin, dia adalah orang yang melindungi ayahku. Dan aku dengan nyawanya. Orang semacam itu tidak akan membunuh ayahku. Pasti ada alasan di balik itu. Jika memang demikian saat ini, Boruto dalam masalah. Juga, aku bisa merasakannya. Ayahku mungkin masih hidup di suatu tempat. Dan adegan beralih ke Kawaki yang ternyata nih telah membangkitkan kekuatan Otsutsuki-nya secara penuh. Jika dilihat dari pola matanya yang telah sempurna. Dia menggunakan dojutsunya untuk memperkecil tanda cakar kode. Lalu masalah pun terselesaikan. Dan setelah selesai menginformasikan kejadian tadi, para ninja Konoha mulai bergosip tentang Boruto. Di tengah bergosip, Kawaki menghampiri satu ninja Konoha.
memegang, menarik, dan menyobek baju bagian belakangnya. Lalu mengatakan, ada tanda cakar kod di belakang lehermu. Tapi ninja tersebut sama sekali tidak mengetahui kapan dan di mana dia mendapati tanda cakar itu. Setelah mendapati fenomena ini, Kawaki langsung menginformasikan hal tersebut pada Shikamaru. Kawaki berkata, akan menyelidiki dan meminimalisir satu demi satu. Jadi, lakukan dengan cepat Shikasan. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Di sisi lain, ninja Konoha yang bergosip tadi tiba-tiba mendapati kemunculan monster Yubi di belakangnya. Dan tim sensorik pun langsung merespon adanya cakra asing. Dan invasi kod dengan para Yubinya dimulai nggak tuh? Kemudian Shikamaru dan Konohamaru yang mendapatkan info bahwa para monster Yubi telah muncul di beberapa tempat secara langsung, mulai memerintahkan evakuasi dan mengirim para ninja untuk segera bergegas ke TKP. Di saat Shikamaru kesal dengan kod dan warga biasa dihampiri monster Yubi, Kawaki yang bagaikan pahlawan dengan cepat menghajar monster itu. Dia memerintahkan untuk segera evakuasi. Lalu, saat para ninja mulai melakukan evakuasi, Sarada pun tak tinggal diam dan langsung menendang monster Yubinya. Di saat melihat sekitar, Sarada mendapati kalau monster tersebut mulai muncul satu persatu lewat tanda cakar di tubuhnya. Dan saat mengamati dan sadar kalau benda yang menempel di tubuh monster itu mirip seperti tanda cakar kod, tiba-tiba beneran dong, malah kod yang muncul lewat tanda di tubuh monster tersebut. Sarada yang kaget berkata, "Kod." Dan Kod juga berkata, "Selamat siang, Uchiha Sarada." Sarada bertanya, "Apa urusanmu dengan Konoha?" Kod menjawab, "Mencari Boruto." Lalu Sarada bertanya kembali, "Dia tidak ada di sini. Dia telah meninggalkan desa 3 tahun yang lalu." Dan Kod membalas, "Aku tahu itu. Aku telah mengejarnya selama 2 tahun terakhir. Dia mungkin bosan dengan hal itu." Dan Sarada menjawab kembali, "Sudah kubilang, dia sedang tidak berada di dalam Konoha. Bagaimana kalau mencari di tempat lain saja?" Dan Kod pun juga mengatakan kembali, "Maaf, sepertinya aku mengucapkan kata-kata yang salah. Izinkan aku mengulanginya. Aku sudah berhenti mencarinya. Itu sebabnya aku datang ke Konoha. Kurasa aku akan memanggilnya ke sini agar ia dapat mengunjungi mantan temannya yang menyimpan penyesalan mendalam untuknya." Di saat Kod ngebacot, tiba-tiba muncul sepatu di mukanya. Dan ya, itu adalah sang MC tampan kita, Uzumaki Boruto. Boruto dengan gagah berani dan elegan berkata, "Ide-ide menjijikan itu adalah alasan mengapa wanita ingin menjauh darimu." Merasa terhina, Kod pun kemudian menyerang, tapi berhasil Boruto hindari. Di sisi lain, Kawaki, tim sensorik, Shikamaru, Eida, dan Sumire menyadari kehadiran dari Boruto. Dan Shikamaru yang menerima info kehadiran Boruto mulai memerintahkan untuk memprioritaskan invasi dari Kod. Dan di saat yang bersamaan juga awasi pergerakan Boruto. Lalu episode ini ditutup dengan kegagahan sang Boruto Uzumaki yang mengejutkan semua orang.